menarik itu banyak Mas, terutama itu tamu yang dari Capil. Itu sering datang ke sini nanya-nanya mau foto KTP, terus mau cari kakakmu, ya saya arahkan. Pangapunten Pak, di sini bukan tempatnya Capil gitu. Lalu saya antar, saya kasih tahu kalau Capil itu sebelahnya kantor BKPSDM. Oh, berarti masih banyak ya teman-teman masyarakat yang kesasar itu. Oh, Kiranya masih ya. Capil itu di BKPSDM. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ASN, ketemu lagi dengan podcast kelima BKPSDM. Perkenalkan, saya Faris. Saya di sini sebagai host baru menggantikan senior saya yaitu Mas Randy yang sedang berhalangan. Saya di sini tentunya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua narasumber hebat, yaitu rekan sejawat kami dari BKPSDM. Yang pertama ada Bu Yayan. Halo. Yang kedua ada Mas Ervandi. Halo. Monggo untuk Bu Yayan dan Mas Ervandi memperkenalkan diri kepada teman-teman ASN. Halo Sobat BKPSDM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayan. Saat ini jabatan saya sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset BKPSDM. Halo. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ervandi. Jabatan saya di kantor ini pengadministrasi umum. Pekerjaan sehari-hari di resepsionis, Mas. Oh, di resepsionis untuk Mas Ervandi, dan untuk Bu Yayan di sekretariat ya. Betul. Hari ini temanya kok coklat-coklat ya? Ini senada banget. Apa karena satu bidang? Tidak juga. Kebetulan pas sama ya Mas En. Pas hari-hari. Ngomong-ngomong mengenai BKPSDM, BKPSDM itu apa sih? BKPSDM itu adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas sebagai penunjang unsur kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jadi BKPSDM itu membantu Bupati di bidang kepegawaian ya? Betul. Yes. Di bidang kepegawaian dan pelayanan kepegawaian tentunya. Lalu bedanya apa Bu Yayan? Ada BKD, BKDPP, ada BKPSDM. Jadi BKPSDM itu terbentuk sejak tahun 2021, tepatnya sesuai dengan Pergub nomor 60 tahun 2021. Sebelumnya awal namanya adalah UP, urusan pegawai. Ya, yang itu Mas, saya belum lahir. Ya, Wih, betul. ada. Betul. Oh, jadi BKPSDM itu cuma ganti-ganti nama saja lah ya. Yang dulu awalnya waktu mbah-mbah kita itu UP, terus ada BKD, Ya. terus ada BKPSDM yang terbaru sekarang. Ya, kayak gitu. Seperti itu. Iya. Untuk lokasi kantornya ini gimana ya? Apakah tetap atau berpindah seiring ganti nama ini? Kalau kantornya kita tetap. Jadi sejak dari UP kemudian menjadi bagian kepegawaian, kemudian menjadi BKD, kemudian berubah lagi menjadi BKDPP sampai dengan BKPSDM, tempatnya tetap di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 137 Kabupaten Jombang. Lebih gampangnya lagi, sebelahnya Capil. Oh, berarti ancer-ancernya itu sebelahnya Capil di Iya. dalam ruang lingkup Pemda. Pemda. Oh, seperti itu ya, Mas Ervandi. Kalau BKPSDM sendiri itu apa sih layanan yang diberikan kepada teman-teman ASN? Siapa tahu kan teman-teman ASN ada yang nggak tahu atau bagaimana? Bisa saya jelaskan sedikit Mas Faris terkait dengan pelayanan yang ada di BKPSDM. Sedikit agak panjang, jadi pelayanan yang ada di BKPSDM ini kalau di sekretariat ada pelayanan administrasi umum, jadi tata persuratan,
dan legalisir. Oh, berarti tata persuratan antar UPD kemana itu masuk ke bagian umum ya, sekretariat Betul, BKPSDM. betul di resepsionis di Mas Ervandi. Tetapi sejak 2018 sebenarnya kita sudah melalui aplikasi online sudah ada. Dan yang sekarang aplikasi yang terbaru itu diganti menjadi Srikandi. Betul. Jadi sahabat-sahabat ASN yang di kecamatan atau di kantor-kantor lain, kalau mau mengirim surat sudah tidak ke BKPSDM lagi, berarti langsung lewat aplikasi Srikandi. Berarti sekarang sudah paperless ya Mas Ervandi ya, sudah tidak menggunakan kertas-kertas lagi ya? Ya, begitu kan bisa ngirit. Oh, iya. Ngirit untuk apa itu, beli ATK-nya. Saya sedikit menambahkan terkait yang pelayanan tadi nih. Tadi kan yang di sekretariat. Selanjutnya pelayanan yang ada di bidang ini, yang di bidang pengembangan karir itu dulu namanya mutasi ya. Jadi pelayanan yang ada di sana adalah pelayanan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pelayanan izin belajar atau tugas belajar, pelayanan mutasi antar daerah, mutasi antar instansi. Terus di bidang kinerja itu ada pelayanan pengajuan cuti, pelayanan pengajuan izin pernikahan dan izin perceraian. Misalnya nih biaya, saya kan alhamdulillah masih bujang nih. Kalau mau melaksanakan pernikahan harus laporan dulu dong berarti. Setelah melakukan pernikahan pertama, Mas. Oh, setelah melakukan pernikahan pertama. Sehingga setelah dapat akte nikah kan bisa diajukan untuk tunjangan istri. Oh, berarti nikah dulu baru mengajukan. Ya. Apa sebelum apa itu? Sebelum nikah terus mengajukan dulu. Permohonan pernikahan pertama itu yang sering dilakukan adalah surat itu sudah dilampiri dengan akta nikah. Seperti itu. Menarik sekali. Berarti BKPSDM ini sangat mewadahi segala keperluan ASN ya, terkait kepegawaian. Betul. Jadi mulai seseorang itu sebelum menjadi ASN sampai yang bersangkutan pensiun. Karena pelayanan di pensiun pun kita juga ada di BKPSDM ini. Sekarang kembali lagi Bu ke Ibu tadi kan di sekretariat, Mas Ervandi di resepsionis. Kalau sekretariat sendiri itu pelayanan yang bagaimana sih di BKPSDM itu? Kalau pelayanan di BKPSDM yang di sekretariat cenderung ke internal ya Mas ya. Internal itu pelayanan administrasi umum, jadi tata persuratan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ervandi. Kami juga ada pelayanan data gaji, tentang pengajuan itu di keuangan mungkin ya. Betul, di keuangan. Jadi sekretariat itu pelayan ke dalam. Kalau tanpa sekretariat BKPSDM itu nggak mungkin jalan ya Bu ya. Kita membantu bidang. Membantu bidang. Betul. Untuk resepsionis sendiri, pelayanan apa yang diberikan Mas? Ya biasanya kan kalau ini kan sudah memakai aplikasi Srikandi, jadi kan jarang orang mengantar bukti fisik. Surat masuk gitu lah. Sekarang itu yang banyak itu tamu Mas. Oh yang banyak ya, tamu seperti ASN ada, terus kemarin dari masyarakat umum juga ada. Kalau masyarakat umum kalau misalnya nih teman-teman kan mau ada yang ngirim surat masih seperti dulu nggak paperless, apakah diterima atau tidak? Ya untuk saat ini masih diterima Mas. Dan katanya ada yang agak sulit memasukkan gitu, kadang ada yang ragu sudah masuk apa belum terkait kendala teknis ya di Srikandi, aplikasi Srikandi itu tadi. Ya saya terima aja Mas. Ya kasihan mungkin udah jauh-jauh dari kecamatan Bedong misalnya kan ke sini ya jauh banget. Lalu untuk tamu sendiri banyak kalau tamu itu yang sering itu ngurusi taspen. Oh berarti tamu ke sini yang banyak itu taspen. Yang sudah pensiun lama-lama, apalagi kalau gajinya ya kadang ada yang nggak diambil kan, terus disuruh kayak foto itu loh, foto apa itu namanya? Betul. Autentifikasi namanya autentifikasi. Berarti untuk teman kita purna tugas ASN
Jadi untuk teman kita yang sudah purna tugas ASN itu masih dilayani ya kalau ke sini, misalnya itu tadi autentifikasi dan lain-lain. Kalau nggak salah insya Allah itu di BKP SDM itu 1 bulan itu 2 kali dari PT Taspen langsung. Oh, berarti PT Taspen Surabaya datang ke kita, Nah, itu ke BKP SDM ya untuk melayani. Istilahnya Memberikan pelayanan. antar jemput. Daripada orang Jombang ke sana, lebih baik yang sana ke sini gitu. Itu jadwalnya kapan Mas Erpandi? Nah, kalau nggak salah tiap hari Rabu. Tapi kalau tanggal dan waktunya kurang tahu saya. Jadi teman-teman sahabat kepegawaian, kalau mau pelayanan Taspen setiap hari Rabu, setiap bulan ada ya? Ada Setiap hari cuma Rabu. belum bisa menentukan tanggal berapanya, nunggu dari PT Taspennya yang ngirim kayak apa itu jadwal. Ya, jadi sedikit saya jelaskan bahwa BKP SDM ini ada MOU dengan PT Taspen seperti yang disampaikan Mas R tadi. Memang pelayanan Taspen itu bertujuan untuk memudahkan teman-teman yang ada di Kabupaten Jombang tidak perlu ke Surabaya, sehingga cukup bisa dilayani di BKP SDM dengan MOU tadi. Selanjutnya untuk tamu nih Mas R, Ya. kan Mas R di resepsionis. Banyak nggak tamunya atau ada macam-macam kejadian yang menarik selama di resepsionis? Kalau pelajaran kalau masalah tamu yang menarik itu banyak Mas, terutama itu tamu yang dari Capil. Itu sering datang ke sini nanya-nanya mau foto KTP, terus mau cari kakakmu, ya saya arahkan. Pangapunten Pak, di sini bukan tempatnya Capil gitu. Lalu saya antar, saya kasih tahu kalau Capil itu sebelahnya kantor BKP SDM. Oh, berarti masih banyak ya teman-teman masyarakat yang kesasar itu. Kiranya masih ya. Capil itu di BKP SDM. Iya, Padahal kantornya saja yang berdekatan tapi pelayanan yang berbeda. beda. Kalau Mas Erpandi kan di resepsionis, ada nggak surat nyasar gitu? Selama ini. Ya ada lah, cuma nggak sering. Biasanya itu orang nulis BKP SDM itu keliru BKP. BPKAD itu loh. Oh, Ya, padahal kan itu tempatnya di depannya rumah sakit. Oh iya, kan beda urusan gitu ya. Tapi ya banyak ya kayak gitu ya Mas Adu. Ya, ada lah, nggak banyak ada. Terus dari pihak kita itu konsultasi ke sana. Kalau nggak konsultasi ke sana, kita nunggu dari orang BPKAD datang ke kantor kita titipkan gitu Mas. Ya. Jadi begitu teman-teman, jangan sampai keliru. BKP SDM sendiri, BPKAD sendiri, lokasinya berbeda. Lalu untuk itu apa? Teman-teman nih ada yang titip pertanyaan. Kalau mau legalisir itu prosedurnya seperti apa sih? Yang pasti sudah menyediakan fotokopian yang mau dilegalisir toh. Itu yang utama itu Mas. Jelas yang utama fotokopi. Tapi yang lebih utama lagi itu yang asli. Dokumen asli. Ya. Kalau misalnya nih saya mau legalisir tapi yang asli nggak ada. Yang asli nggak ada kemana. Biasanya kan kayak orang-orang itu disekolahkan. Gitu. Nah, biasanya kalau nggak ada itu kita minta surat keterangan dari biasanya kan di bank kalau nggak salah, minta surat keterangan dari bank. Cukup surat keterangan dan untuk meminta yang asli, minta legalisir boleh ya Mas Erpandi? Insya Allah boleh. Kalau untuk jumlahnya berapapun dilayani. Kalau masalah jumlah itu ya kita kira-kira sendiri aja Mas, jangan terlalu banyak. Yang penting sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya nih, saya mau legalisir 5, saya membawa pulang berapa seperti itu? Kalau 5 ini ada arsip 1 Mas, makanya kalau bisa ya 5 atau 6. 6 nanti kita pulang dapat 5, kan yang 1 buat arsip. Nggak apa-apa. Jadi begitu ya Mas Erwin. Jadi begitu teman-teman. Kalau kita legalisir 1 itu diambil sebagai arsip.
kembali lagi Mas R, kalau ada tamu nih dari teman-teman ASN yang ada di daerah, misalnya di Kecamatan Kudu kan jauh dan jarang ke sini. Kalau mau konsultasi itu gimana prosedurnya? Oh, konsultasi tentang apa Mas? Kan sini banyak. Ya misalnya yang tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Yayan, ada usul pensiun, kenaikan pangkat, itu gimana itu? Nah, kalau usul pensiun biasanya orang itu datang, kita tanyain keperluannya apa Bu, Pak, gitu. Kita mau ngurusi SK pensiun yang salah, oh gitu. Ya kita suruh apa itu kayak di sini kan ada tempat transit gitu, yang baru dibangun, nah sekarang dipakai ini. Jadi begini Mas, saya tambahkan bahwa di BKPSDM ini tahun 2021 kita berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kita, khususnya para ASN. Apabila melakukan pelayanan di BKPSDM ini, kita sudah menyiapkan, nah yang ada di belakang ini, pelayanan terpadu BKPSDM, sehingga Bapak Ibu ketika melakukan pelayanan bisa menunggu di ruang pelayanan ini. Kami berusaha memberikan tempat yang nyaman, AC, dan dengan harapan Bapak Ibu yang melakukan pelayanan ini tidak kecewa ya, dan merasa nyaman di BKPSDM. Jadi sudah sangat nyaman ya, dan sangat jelas cara melaksanakan pelayanan di BKPSDM. Betul. Tadi kan dijelaskan ada layanan izin perkawinan pertama. Nah, berhubung saya masih bujang, nanti tolong dibantu ya, biar prosedurnya bagaimana kalau orang ke sini. Kalau belangko-belangko jelas sudah ada ya Mas. Jadi saya sedikit menambahkan bahwa kenapa ruang layanan ini diadakan. Jadi sejak pandemi memang kita saling menjaga untuk melakukan prokes, sehingga kalau dulu teman-teman ketika melakukan konsultasi itu langsung ke bidang, kalau sekarang sudah di sini dijadikan satu di ruang layanan terpadu ini, sehingga tidak perlu ke bidang-bidang langsung. Berarti teman-teman kalau misalnya nih ya, dari teman-teman ASN di daerah ada yang kenal sama punya teman di sini, langsung jalan ke dalam nggak boleh ya? Nggak boleh. Tetap di sini ya Mas Er ya. Tetap di sini. Filternya nanti Mas Ervan. Ya. Berarti Mas Biasanya langsung saya kalau apa itu saya suruh duduk dulu, langsung saya belkan ke belakang. Kalau nggak dibel ke belakang ya saya jalan-jalan lah ke belakang, panggil yang menangani gitu Mas. Jadi yang paling banyak menemui tamu di sini ya otomatis Mas Ervandi ya. Untuk BKPSDM sendiri kan dari yang dulu UP, BKD, BKDPP ke BKPSDM, untuk jumlah personilnya atau pegawainya itu tetap atau bertambah atau berkurang? Kalau jumlah pegawai yang ada di BKPSDM tentunya ya kadang bertambah, kadang berkurang, menyesuaikan kebutuhan karena ada yang mutasi juga. Seperti kondisi saat ini jumlah yang ada di BKPSDM adalah 46, terdiri dari 45 PNS dan 1 tenaga honorer. Dari 45 yang PNS itu terdiri dari 1 kepala badan, 1 sekretaris badan, 4 kepala bidang, 2 kasubag, dan ada 8 tenaga fungsional, selanjutnya pelaksana. Jadi di BKPSDM ada tenaga fungsional, bukannya tenaga fungsional itu hanya tenaga kesehatan sama tenaga pendidik? Tidak, jadi menurut peraturan Menpan bahwa tenaga fungsional itu tidak hanya di tenaga pendidik atau tenaga kesehatan saja. Di BKPSDM ini ada 4 tenaga fungsional, yaitu 2 tenaga asesor, jabatan fungsional asesor, 3 analis SDM aparatur, 2 peranata komputer, 1 perencana. Berarti sangat banyak sekali ya SDM yang ada di BKPSDM ini. Banyak sekali belum. Masih kurang ya? Masih kurang. Ya, tahun-tahun depan diajukan lagi. Ada kekurangan tenaga arsiparis yang jelas. Kan biasanya nih kalau waktunya atau momen-momen ada rekrutmen CPNS atau P3K gitu kan, BKPSDM berperan di situ. Begitu banyak nggak tamu-tamu dari luar Mas? Oh ya banyak Mas, terutama
yang apa itu biasanya itu yang ikut daftar. Tapi kan sekarang sudah melalui web, melalui apa itu sudah bisa dilihat di situ. Jadi ya agak berkurang. Dulu banyak yang datang, apalagi yang protes. Dulu bisa protes Ya ya. bisa dulu. Berarti dengan perubahan teknologi Ya, sekarang itu sekarang sangat alhamdulillah memudahkan. ya nggak ada yang protes sama sekali. Prosesnya melalui helpdesk Ya, kalau nggak ada lagi. Jadi kesimpulannya teman-teman ASN, BKP SDM itu lokasinya tetap, hanya namanya saja yang berubah. Dan untuk layanan yang dimiliki itu mulai dari ASN itu lahir sampai ASN itu purna tugas atau pensiun. Mungkin dari teman-teman atau Bu Yayan atau Mas Ervandi ada kesan-pesan yang disampaikan kepada teman-teman ASN. Monggo Bu, barangkali ada. Terima kasih sahabat BKP SDM. Kami dengan senang hati akan memberikan pelayanan terbaik untuk Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan kepegawaian di BKP SDM. Jangan lupa untuk memberikan penilaian melalui scan barcode yang akan dibagikan setelah ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya podcast kali ini ya Bu Yayan, Mas Ervandi. Ya. Saya selaku host dan untuk mewakili narasumber, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.